Anda sebagai seorang penyidik masih aktif. Saya purnawirawan Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri. Tolong hormati sedikit. Pada saat saya mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa, ya, saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Reskrim 2 orang perwira pertama. Saya tanya, ya, saya ajak dialog. Saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Dirkrim untuk pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya, biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Nah, akhirnya surat itu dibikin oleh penasihat hukum karena tidak ada komputer, itu ditulis tangan dan dikirim ke Dirkrim. Nah, kedua penyidik tadi memaksakan akan segera membahas. Saya tahan. Loh, Anda sebagai seorang penyidik masih aktif. Saya purnawirawan Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri. Tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrim setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrim menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Kalau gitu Pak, silakan Bapak hubungi Dirkrim. Loh, kamu memerintah saya, ya tunggu aja. Kamu kan Pak punya hak untuk menentukan, mengambil sikap, menunggu keputusan pimpinan yang keputusan terakhirnya bagaimana. Jangan memaksakan diri seperti itu. Nah, setelah ini dipaksa-paksa, ya saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu entah pangkatnya perwira tinggi, apalagi perwira menengah, apalagi di bawah itu bintara tama, memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya, sekarang masih dinas aktif. Nah, akhirnya saya tanya sama Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo cerita bahwa perwira pertama yang satu itu adalah penyidiknya Dr. Tifa, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat Restoratif Justice, Egy Sujana dan Damiari Lubis. Sehingga saya yakin bahwa memang ya penyidik perwira pertama ini yang memaksakan Dr. Tifa dan Roy Suryo diperiksa di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Ini memang sudah tidak independen, sudah bertindak memihak dan tidak menghormati hak asasi manusia seperti itu. Jadi saya katakan, polisi kan diajari diskresi kepolisian. Kamu bisa memutus mana yang sesuai menurut nuranimu. Coba kamu bicara sama nurani. Dijawab, kami tidak menggunakan nurani Pak, kami menggunakan keputusan dari pimpinan kami bawa ini segera. Loh, karena saya nggak dianggap, saya juga merasa ya udahlah, kalau memang purnawirawan sekarang nggak dianggap, ya dengan kepemimpinan Pak Kapolri sekarang, ya udah silakan itu, laksanakan itu, hak kamu seperti itu. Jadi ya kekecewaan kita ini terhadap perwira-perwira Polri yang masih aktif, terutama penyidik ini, ya arogansi itu kenapa harus tetap dibangun, ya. Padahal sejak hukum acara pidana nomor 881, sekarang hukum acara pidana sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ternyata itu sudah tidak dihormati. Sekali lagi saya tekankan, hak-hak tersangka sampaikan di depan, bukan tidak disampaikan, itu tidak dianggap, ya. Itulah kondisi penegakan hukum khususnya dari tingkat penyidikan yang terjadi sampai saat ini. Terima kasih, itu saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.